Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat dalam serial Belajar Bahasa Arab dari Nol. Bersama kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Pelajaran ini diambil berdasarkan kitab yang beliau tulis yang diambil berdasarkan kajian belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafidhahullahu Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang marfu'at, yaitu marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Bab 10 dari kitab. Taib kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah dipertemukan kembali di serial kajian bahasa Arab yang sebelumnya sudah kita bahas hingga bab ke-10. Sekarang kita akan membedah bab yang ke-10 yaitu isim marfu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan penerangan bagi kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk belajar dan terus belajar, ya terutama belajar bahasa Arab. Tujuannya agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Quran dan kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab. Baik, pembahasan kali ini, sebelum kita rinci pembahasannya, kita akan sebutkan pembahasan secara global. Yaitu kita akan menyebutkan bahwasanya isim-isim marfu ya itu ada 7 ya yang saya tuliskan. Yang pertama adalah mubtada. Nanti apa itu mubtada? Nanti akan dirinci. Kemudian yang kedua adalah khobar ya. Dan mubtada dan khobar ini sepaket ya. Tidak mungkin ada mubtada tanpa ada khobar dan tidak mungkin dia ada khobar tanpa adanya mubtada ya. Dia itu sepaket ya, ibaratnya ada setali dua uang gitu. Maksudnya ibaratnya uang ya, ada di atas ada yang di bawah ya. Bolak-balik lah ya. Nggak mungkin dihilangkan salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah isim kana. Nah, isim kana dan saudara-saudaranya. Nanti ada kita sebutkan saudara kana apa saja. Kemudian yang kelima adalah fa'il ya. Fa'il ya itu nanti gandengannya dengan apa? Fi'il. Tidak mungkin ya fi'il itu tanpa fa'il ya. Pasti ada fa'ilnya. Kemudian yang keenam adalah naibul fa'il ya. Atau ya disebutkan oleh ulama lughah yang lain adalah ismul ladzi lam yadkur itu apa namanya? Fa'iluhu yaitu lam yusamma ya, lam yusamma fa'iluhu. Naibul fa'il itu isim yang tidak dinamai fa'ilnya atau tidak diketahui fa'ilnya gitu. Pengganti lah istilahnya naibul fa'il. Ya ini istilah-istilah belakangan. Kemudian yang berikutnya adalah tawabi. Ya, tawabi ini nanti mengikuti pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, di mansubat ada tawabi, di majrurat juga ada tawabi. Dan tawabi secara global ada 4. Ya, naat, taukid, atof dan badal. Ya, nanti insya Allah kita akan perinci satu persatu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan mubtada. Ya, langsung ke halaman 90. Ya, mubtada. Mubtada ya yaitu sesuatu yang dikabarkan dan gandengan adalah khobar ya, maka biasa dikatakan mubtada wal khobar ya, mubtada wal khobar. Dan khobar adalah kabarnya ya, yang kabarnya ya. Dan mubtada dan khobar jika digabungkan adalah dia menjadi apa? Al jumlah al ismiyah ya, jumlah ismiyah. Nah, kemudian untuk menyusun mubtada dan khobar perlu aturan. Ya, sebagaimana nanti kita akan menyusun kalimat berbahasa Arab yang lain, ada aturan-aturannya, ya.
Kalau kita membuat mubtada, aturannya sebagai berikut, ya, adalah biasanya kebanyakan mubtada itu dibuat dari isim ma'rifat, ya. Isim ma'rifat salah satu contohnya yang paling real yaitu adalah dimasuki apa? Alif lam. Nah, kita contohkan di sini at-thalibu, ya, siswa itu, ya. Dan ma'rifat sendiri artinya adalah sudah jelas penunjukannya, ya, sudah dikenal, ya, dan lain sebagainya. Dan ada juga isim-isim ma'rifat dengan sendirinya seperti dhamir, ya, isim isyarah, ya, isim mausul dan lain sebagainya. Nah, adapun kebalikan dari ma'rifat adalah nakirah, ya. Nakirah itu belum dikenal, ya, belum ditunjuk. Biasanya dia memakai apa? Tanwin, ya. Biasanya dia memakai tanwin. Misalnya kebalikan dari at-thalibu, ya, kalau dia nakirah belum jelas, maka dia jadi thalibun, ya, dengan tanwin. Nah, kemudian yang perlu harus kita perhatikan bahwasanya mubtada dan khobar harus serasi, ya, harus serasi, harus sama, ya. Dalam apanya? Dalam mufrad, muzakkar, ya, musanna, ya. Dalam mufrad, musanna, muzakkar, muannas. Misalnya at-thalibu, ya, at-thalibu mujtahidun, ya. At-thalibu mujtahidun. At-thalibu itu mufrad, mujtahidun juga harus mufrad, ya. Kemudian at-thalibu mudzakkar, mujtahidun harus mudzakkar. Nah, kemudian kalau misalnya at-thalibatu muannas, ya, at-thalibatu muannas. Jadi khobarnya harus juga muannas, ya, mujtahidatun, ya, mujtahidatun. Misalnya dan tadi itu mufrad. Kemudian kalau bani, ya, talibani mujtahidani, ya, mujtahidani, talibani mujtahidani. Itu dia mudzakkar dan musanna, ya, harus sama mudzakarnya, harus sama mufrad dan musannanya dan lain sebagainya, ya, harus empat hal ini harus sama semuanya, ya. Tidak boleh misalnya at-thalibu mujtahidatun. Nah, ini kurang lurus atau kurang benar, ya. Misalnya talibani mujtahidun, ya. Jadi yang benar adalah talibani mujtahidani. Nah, seperti itu. Itu yang gampangannya, ya. Itu sudah kita sebutkan contoh-contohnya, ya, bisa dilihat di halaman 91, ya. Itu Masya Allah, as-sayyaratu jadidatun. Nah, itu kalau jamak, ya, jamak juga, apa namanya, mubtada jamak, khobar juga harus jamak, ya. Kemudian kalau musana juga musana, khobar musana, mubtada juga musana. At-thalibani qa'imani misalnya. Dua siswa itu berdiri. Nah, semua ini adalah mubtada yang ada di contoh-contoh halaman 91 adalah khobar atau mubtada dan khobar sesuai aturan yang telah dijelaskan, ya. Nah, kemudian pembahasan tentang khobar. Nah, khobar macam-macamnya, bahwasanya khobar itu dibuat dari 3 cara. Yang pertama adalah laisa bijumlah, ya, itu bukan jumlah. Contoh, al-ustadu hadironi. Al-ustadu hadironi. Ya. Kalimat hadironi adalah khobar yang bukan jumlah. Aslinya itu bukan hadironi, ya, itu adalah kesalahan. Yang benar adalah al-ustadu hadirun. Al-ustadu hadirun. Ya. Kalau hadironi, ya, berarti harusnya al-ustadani hadironi, ya. Tapi itu ada kesalahan ketik, ya. Mohon dibenarkan. Kemudian yang ke berikutnya yaitu jumlah, yaitu khobar jumlah. Jumlah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah susunan kalimat. Nah, adapun jumlah ini ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah tersusun dari apa? Mubtada khobar. Contoh, di sini disebutkan Muhammad abuhu maridun.
ya siswa itu atau Muhammad itu bapaknya sakit, ya. Mubtada'nya apa? Muhammad. Ya, khobarnya abuhu maridun. Nah, jumlah ismi yang tersusun dari mubtada dan khobar, ya, berikut ini coba penjelasannya. Abuhu, ya, ada abu mubtada marfu, ya, dengan waw. Ya, karena dia apa? Asmaul khamsah. Dan dia sebagai mudhaf, ya, dan dhamir hak di situ, hu itu adalah dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi dia hukumnya apa? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, kemudian maridun, maridun adalah khobar dari abuhu. Nah, sedangkan khobar dari Muhammad jumlah ismiyahnya abuhu maridun. Ya, gabungan dari abuhu maridun. Jadi seperti itu. Itu namanya jumlah ismiyah. Nah, mungkin sangat mudah sekali ya. Tidak ada kesulitan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Setelah jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Disusun dari apa? Fi'il dan fa'il. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik bahwasanya untuk membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah itu gampang saja. Kalau fi'liyah berarti susunnya apa? Fi'il fa'il. Nah, adapun ismiyah ya isim-isim itu bisa kita sebutkan dengan mubtada wal khabar. Nah, contohnya di sini apa? At-talibu yajtahidu. At-talibu yajtahidu. Siswa itu bersungguh-sungguh. Nah, mubtada'nya adalah at-talibu, khabarnya adalah jumlah fi'liyah dari yajtahidu. Nah, yajtahidu itu ada fa'ilnya yang tersembunyi. I'rab yajtahidu adalah fi'il mudhari marfu ya dengan dhammah. Nah, dan setiap fi'il harus ada apanya? Fa'ilnya. Tidak mungkin ada fi'il tapi tanpa fa'il. Nah, terus siapa yang akan melakukan fi'il itu kalau tidak ada fa'il? Nah, maka mustahil, ya kan? Maka di situ ada dhamir mustatir. Ya, disebutkan para ulama lughah namanya dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan. Ya. Yaitu apa? Huwa. Ya, kalau misalnya ya dibuat yajtahidu huwa gitu misalnya. Kalau dinampakkan ya. Akan tapi tidak disebutkan seperti itu. Nah, maka jumlah fi'il dan fa'il, yajtahidu dan fa'ilnya adalah khobar dari at-talibu. Ya. Kemudian ada contoh-contoh yang berikutnya itu bisa dibaca sendiri, yaitu misalnya at-talibatu dahabat ya. Dahabat nanti domirnya fa'il dari dahabat adalah domir mustatir ya, takdirnya hiya. Ya, karena perempuan ya, karena ada taknis di situ. Nah, kemudian yang berikutnya macam-macam jumlah adalah sibhul jumlah. Ya, sibhul jumlah. Sibhul jumlah mirip ya. Dikatakan sibhul jumlah karena mirip dengan jumlah. Yang tadi jumlah, yang kedua tadi. Nah, ini adalah sibhul jumlah, dan sibhul jumlah tersusun dari dua hal. Ya. Yang pertama adalah jar wa majrur, yang kedua adalah ya, dan contohnya Muhammad fil baiti, Muhammadun fil baiti. Dan memang ada sedikit khilaf ya, tapi ini kita bahas secara umum saja. Ya, Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di dalam rumah. Nah, yang dimaksud simbol jumlah di situ apa? Fil baiti. Nah, fil baiti itu dia apa namanya? Khobar fi mahalli raf'in khobar ya. Jumlahnya itu loh fil baiti. Itu jar wa majrur, tersusun dari jar wa. Kemudian memang ada yang mengatakan tidak ada ya seperti itu ya. Itu artinya aslinya seperti ini. Muhammadun maujudun fil baiti. Ya, Muhammad itu ada di dalam rumah. Akan tapi itu pendapat sebagian para ulama ya. Akan tapi ya kita sebutkan aja secara umum, tidak masalah. Di sini fil baiti kita sebutkan bahwasanya dia khobar ya, fi mahalli jarrin fi mahalli raf'in khobar. Kemudian dzaraf wa madruf. Dzaraf wa madruf itu apa namanya?
Dzaraf madruf itu menunjukkan apa? Tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu. Misalnya di depan ya berarti amama, di belakang khalfa, ya setelah, sebelum, ba'da, wa qabla, ya dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini Pak, Muhammadun khalfa al-baiti. Muhammadun atau sebagai mubtada. Nah, khobarnya adalah khalfa al-baiti. Ya, khalfa adalah dzaraf, ya al-baiti adalah mudhaf ilaih. Dan khalfal baiti adalah fi mahalli raf'in khabar dari Muhammad. Nah, itu adalah pembahasan tentang syibuhu, dan catatan setiap jumlah atau mabni di fi mahal itu artinya apa? Menggantikan tempat, ya. Fi mahalli raf'in ya berarti menggantikan tempat yang rafa, fi mahalli nasbin menggantikan tempat yang nasab, fi mahalli jarrin menggantikan tempat yang majrur. Adapun yang bukan jumlah atau dia itu mu'rab, maka di i'rab dengan marfu, mansub, majrur dan yang lainnya, ya. Itu sekilas tentang pembahasan khobar, ya. Kita akan masuk ke pembahasan fa'il, ya. Kita akan masuk ke pembahasan fa'il, ya. Kita masuk langsung ke fa'il saja. Bahwasanya fa'il sudah kita singgung tadi adalah apa? Kalau bahasa Indonesianya adalah subjek atau pelaku. Ya, misalnya dzaraba Muhammadun. Muhammad telah memukul. Ya, berarti pelakunya siapa? Muhammad. Ya, dzaraba Zaidun. Ya, atau dzahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Kemana? Ilal masjidi, ke masjid misalnya. Nah, Muhammad di situ sebagai pelaku. Nah, itulah pembahasan kita fa'il. Nah, kita akan membahas bahwasanya fa'il itu bisa dibuat dari tiga sumber. Yang pertama adalah isim mu'rab. Ya, isim mu'rab sudah kita bahas, ya. Lama kita sudah membahas isim mu'rab. Di antaranya apa isim mu'rab? Ya, mufrad, musanna, jamak. Ya, jamak juga ada 3, jamak taksir, mudzakkar salim, muannats salim, ya. Kemudian misalnya isim mangkus, ya kita sudah sebutkan banyak di pembahasan awal-awal. Misalnya isim maksur, ya dan lain sebagainya. Itu mu'rab ya, masuk dalam susunan mu'rab. Bisa misalnya ya tadi contoh-contoh yang saya sebutkan, dzaraba Muhammadun. Muhammadun itu mu'rab karena dia mufrad. Mu'rab itu artinya apa? Bisa berubah harokatnya. Bisa Muhammadun, ya itu kalau sebagai fa'il. Bisa Muhammadan, misalnya kalau dia sebagai maf'ulun bihi. Itu nanti pembahasan mansubat. Bisa Muhammadin. Nah, itu kalau kemasukan huruf jar, ya. Di pembahasan majrurat. Akan tapi pembahasan majrurat di sini tidak ada karena sangat mudah sekali. Ya, sudah masuk dalam bahasan-bahasan kita semuanya. Nah, kemudian isim mabni, ya, tersusun dari isim mabni. Fi'il bisa tersusun dari isim mabni. Misalnya dhahabtu. Nah, dhahabtu adalah dhamir, sedangkan dhamir adalah apa? Isim mabni. Misalnya dhahaba hadza. Hadza juga isim mabni. Isim mabni sangat banyak, ya, misalnya contoh sangat real ya adalah apa? Dhamir, isim mausul, isim isyarah, ya, dan yang lainnya. Itu semua adalah mabni. Nah, maksud mabni itu tidak berubah harokatnya. Meskipun dia di tempat marfu, mansub, majrur, itu sama. Dia itu bacaannya sama. Hada. Nggak mungkin hadu, hada, hadi. Nggak mungkin. Ya, pasti dia hada. Ya, apapun kedudukannya. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan isim mabni. Nah, sedangkan fa'il itu bisa dari isim mabni. Kemudian yang ketiga, bahwasanya fa'il bisa dari masdar muawwal. Nah, ini mungkin istilah baru ya, tapi sangat mudah kita pahami bahwasanya masdar muawwal adalah yang tersusun dari apa? An dan apa? Fi'il mudhari'. Misalnya, contoh dalam Al-Qur'an sangat banyak. Salah satunya ayat puasa ya. Salah satunya ayat puasa di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah itu,
Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, antasumu ya, itu adalah masdar muawwal ya. Aslinya apa? Kalau dia pakai masdar saja ya, tidak pakai an ya, dan tidak pakai fi'il mudhari', gampang saja yaitu saum. Nah, saumukum. Itu adalah secara mudahnya tentang masdar muawwal. Misalnya antat habu. Nah, asal katanya adalah apa? Dhihabukum. Ya, kepergian kalian. Kepergianmu, ya. Kepergianmu. Misalnya ada contoh ini. Yus'iduni antasuma. Telah membahagiakanku puasamu. Ya. Bisa antasuma, bisa apa? Saumuka. Bisa antasuma, bisa saumuka. Kalau antasuma dia apa? Fa'il antasumanya fa'il tapi tersusun dari masdar muawwal. Ya, dari jadi nanti dia i'rabnya fa'ilnya fi mahalli raf'in masdar muawwal ya, masdar muawwal fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Nah, adapun jika dibuat asal katanya misalnya yas'iduni saumuka. Ya, saumuka, saumu itu fa'ilnya. Nah, dia sebagai mudhaf, kaf adalah mudhaf ilai ya, mudhaf ilai. Jadi seperti itu. Nah, aturan fa'il ini ada beberapa. Yang pertama adalah harus marfu ya. Fa'il selamanya marfu. Marfu bisa berharokat dhamma, alif ya, kemudian wawu ya. Misalnya kalau dalam apa namanya? Subutun nun dan lain sebagainya ya, subutun nun ya. Itu dalam fi'il. Kalau di isim harokatnya dhamma atau dia alif ya tandanya, atau apa ada wawu. Nah, kemudian yang kedua datang setelah fa'il, datang setelah fi'il ma'lum. Ma'lum adalah diketahui ya, bukan majhul. Lawannya adalah majhul. Misalnya contoh, doroba Muhammadun. Doroba adalah fi'il maklum. Ya, diketahui. Memukul. Ya, Muhammad telah memukul. Adapun kalau fi'il majhul, ya duriba, dipukul. Ya, duriba, dipukul. Duriba Muhammadun. Muhammad dipukul. Nah, Muhammad bukan lagi sebagai fa'il ketika itu. Maka dia sebagai naibul fa'il. Pembahasan yang berikutnya. Kemudian yang ketiga tidak harus bersambung dengan fi'il. Ya nggak harus, ya nggak harus. Tapi kebanyakan ya langsung bersambung misalnya, ya tanpa dipisah dengan kalimat yang lain. Tapi adapun jika dipisah dengan kalimat yang lain maka boleh, ya maka boleh. Misalnya doroba Muhammadun, ya doroba Muhammadun itu kan biasanya langsung, ya doroba fi'ilnya Muhammadun fa'ilnya. Kemudian kalau jika dipisah tidak masalah ya, seperti contoh yang tadi ya, yus'iduni antasuma. Ya, itu kan dipisah dengan maf'ul bih ya, dipisah dengan maf'ul bihnya itu. Nah, kemudian pembahasan aturan yang keempat. Jika fa'il muannas, maka fi'ilnya ditambah taknis ya. Yang menunjukkan apa? Wanita. Yang menunjukkan wanita. Contohnya zahabat Fatimatu. Zahabat Fatimatu. Itu kalau apa? Fi'il madhi. Ya, taknisnya kalau fi'il madhi setelah apa? Setelah fi'il. Adapun kalau fi'il mudhari' maka dia apa? Sebelum fi'il. Tadhabu di depannya ya. Tadhabu Fatimatu. Nah, tadhabu tak di situ yang sebelumnya itu taknis. Kemudian yang kelima, jika fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'ilnya tetap mufrad ya. Jadi tidak ikut-ikutan ya. Fi'il tidak ikut-ikutan, tetap dia begitu saja. Dhahabal muslimu itu kalau mufrad. Dhahabal muslimani musanna. Dhahabal muslimuna nah, itu jamak ya. Mungkin itu pembahasan kali ini ya.
insya Allah disambung dengan pembahasan-pembahasan berikutnya ya tentang naibul fa'il, ya isim kana dan tawabi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang telah dibagikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anu ini ya, apa jenis pengertiannya itu langsung awam dewe ya.